Pada saat itu, Mesir merupakan sebuah kerajaan yang luas dan kaya raya yang dikuasai oleh seorang raja bernama Fir'aun. Raja Fir'aun merupakan raja yang sombong dan juga tamak, yang tidak berperi kemanusiaan. Bahkan ia berani menyebut dirinya sebagai Tuhan. Pada suatu hari, seorang ahli nujum datang menghadap Fir'aun. Ia mengatakan bahwa menurut perhitungan dan ramalannya, tak lama lagi akan lahir seorang bayi dari bangsa Israel yang kelak akan menjadi musuh dan menjatuhkan kekuasaannya. Fir'aun sangat marah mendengar ramalan itu. Saat itu juga, ia memberikan perintah agar membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari keluarga bangsa Israel. Nabi Musa alaihi salam dilahirkan oleh pasangan suami istri yang bernama Imron dan Yukabat. Ketika mengetahui bahwa anaknya yang lahir adalah seorang anak laki-laki, Yukabat dan Imron merasa panik. Jika tak segera disembunyikan, anak itu tentu akan dibunuh oleh para prajurit Fir'aun. Yukabat sangat sayang pada bayinya yang sehat serta lucu itu. Ia tak rela bayi itu sampai terbunuh. Tapi untuk menyembunyikannya terus-menerus juga tidak memungkinkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada ibunda Nabi Musa untuk membuat peti yang tahan air, lalu menghanyutkan Musa di sungai Nil. Kakak Musa juga diperintahkan untuk mengikuti kemana peti itu hanyut. Ternyata peti itu ditemukan oleh putri Raja Fir'aun. Lalu peti itu dibuka, dan setelah diketahui isinya seorang bayi, mereka membawa ke hadapan ibu mereka, yaitu istri Fir'aun yang bernama Asia. Istri Fir'aun sangat senang melihat bayi yang lucu itu dan ingin mengangkatnya sebagai anak. Maka diutarakanlah niatnya itu kepada Fir'aun. Mula-mula Fir'aun menolak, namun atas bujukan istrinya itu, akhirnya ia setuju. Asia pun sangat senang dan segera mencari ibu pengasuh yang dapat menyusui Musa. Namun beberapa lama, para ibu-ibu yang didatangkan tidak ada yang cocok untuk menyusui, karena Musa tak mau menyusu pada para ibu tersebut. Kakak Musa pada saat itu menawarkan ibunya untuk menjadi pengasuh Musa. Mereka pun pura-pura tidak mengenal Musa, dan demikianlah karena disusui oleh ibunya sendiri, akhirnya Musa mau menyusu dan berhenti menangis. Musa lalu diserahkan kepada Yukabat sampai masa menyusuinya selesai. Yukabat mendapat upah bayaran yang cukup besar. Ketika sudah usai masa menyusuinya, Musa dikembalikan oleh Yukabat ke istana Fir'aun dan dididik sebagaimana anak-anak raja yang lain. Ia berpakaian seperti Fir'aun, mengendarai kendaraan Fir'aun, sehingga dikenal sebagai Pangeran Musa bin Fir'aun. Demikianlah kisah kelahiran Nabi Musa alaihissalam hingga diangkatnya menjadi anak oleh Fir'aun. Di video selanjutnya akan dikisahkan bagaimana Nabi Musa alaihissalam menikahi seorang putri dari Nabi Syuaib alaihissalam. Semoga kisah ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.